Baik Bapak Ibu, mohon perhatian. Agar semuanya bisa terlihat, izinkan saya berada di depan Ibu dan Bapak-Bapak semua. Nah, kalau gini kan terlihat ya. Baik, Bapak Ibu dan para peserta tamu hadirin, sebelumnya saya ingin mengecek semangat Bapak Ibu semua yang berhadir pada hari ini. Karena dari depan ini saya melihat raut wajah Bapak Ibu penuh dengan kesemangatan. Benar? Benar ya? Ya, seolah-olah saya di depan ini dipandangi sama 1000 wajah miliarder. Amin. Wajah-wajah para pejuang ekonomi yang tidak hanya memperjuangkan ekonominya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat, bahkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, saya ingin mendengar semangat Bapak Ibu ya yang hadir pada hari ini. Boleh kita yel-yel? Boleh ya? Tapi harus semangat. Kebetulan MC-nya semangat, Bapak Ibu harus lebih semangat dari saya. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu harus menjawab pagi, pagi, pagi sebanyak 3 kali. Kalau saya bilang Business Outlook Sumatera Utara tahun 2024, Bapak Ibu harus menjawab luar biasa. Boleh? Bisa ya? Oke, kalau gitu saya tes. Semangat ya. Kita mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Lebih keras. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Business Outlook Sumatera Utara tahun 2024. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Luar biasa. Awal yang nice ya. Semoga Bapak Ibu terus bersemangat hingga selesainya acara kita pada hari ini. Bapak Ibu, izinkan kita memulai acara dan tidak lengkap tanpa dimulai dengan sebuah salam. Untuk itu izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Leo Wijaya selaku Presiden Asosiasi Manajemen Indonesia Kota Medan yang telah berhadir bersama kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Edi Sanjaya selaku Eksekutif Vice President Asosiasi Manajemen Indonesia Kota Medan. Yang kami hormati Bapak Fikri Al-Haq Fahriana selaku General Sekretari Asosiasi Manajemen Indonesia Kota Medan. Yang kami hormati Bapak Yura Adjalins selaku Deputi Kepala Perusahaan Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara. Yang kami hormati Bapak Indah Pandia selaku Kepala Departemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan PT Inalum. Bapak Ibu, para peserta tamu hadirin, tentunya pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana sih gitu ya prediksi perekonomian di tahun 2024, terkhususnya prediksi perekonomian di negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah peluang yang cukup baik untuk kita para pejuang ekonomi? Ya, pastinya ini nanti akan disampaikan oleh para pemateri kita Bapak Ibu sesuai dengan data yang mereka sampaikan masing-masing. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di acara Business Outlook Sumatera Utara 2024 Green Business for Sustainable Future. Tepuk tangannya dong untuk kita semua. Iya, luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, benar? Perkenalkan saya Pajar J. Negara,
yang akan memandu acara hingga selesainya acara pada hari ini. Bapak Ibu, kita masuki ke acara yang pertama. Sebagai wujud rasa bangga dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Asosiasi Manajemen Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Ama. Para hadirin diharapkan untuk berdiri. Asosiasi Manajemen Indonesia. Ama Indonesia hebat, terkemuka, beretika, serta kompeten dan unggul, majukan bangsa negara. Ama melihat ke depan, melakukan yang terbaik, pembelajaran berkelanjutan dengan hati peduli. Berkembanglah dengan kami, Ama Indonesia berjaya. Asosiasi Manajemen Indonesia. Berkembanglah dengan kami, Ama Indonesia berjaya. Asosiasi Manajemen Indonesia. Baik Bapak Ibu dan para peserta tamu hadirin diharapkan untuk duduk kembali. Kita ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Leo Wijaya selaku Presiden Asosiasi Manajemen Indonesia Kota Medan,
Salam hormat dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Edi Sanjaya selaku Eksekutif Vice President Asosiasi Manajemen Indonesia Kota Medan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Yura Adjalins selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara. Selamat datang juga dan salam hormat kepada Bapak Indah Pandia selaku Kepala Departemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan PT Inalum. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama telah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Asosiasi Manajemen Indonesia. Acara yang selanjutnya adalah agar semua berjalan dengan baik. Izinkan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa secara masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menyaksikan video profil Asosiasi Manajemen Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk video profil Asosiasi Manajemen Indonesia. Ya, luar biasa. Tadi kita memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua pengurus-pengurus besar Asosiasi Manajemen Indonesia. Ya, yang kita lihat dari video isinya adalah pengurus-pengurus. Agar Bapak Ibu lebih tahu dan mengerti, juga mengenal lebih dekat Asosiasi Manajemen Indonesia, izinkan kami mengundang yang terhormat Bapak Leo Wijaya selaku Presiden Asosiasi Manajemen Indonesia Kota Medan untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Pak Leo, waktu dan tempat kita, silahkan. Ya, terima kasih Bapak MC. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, salam sejahtera buat kita. Jadi puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada sore yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan kemudian kesehatan untuk sama-sama berkumpul di sini mengikuti acara seminar Global Business 2024 yang diselenggarakan oleh
AMA Indonesia Chapter Medan. Jadi acara ini merupakan acara rutin tahunan. Jadi di setiap penghujung akhir tahun, di penghujung tahun kami selalu mengadakan seminar seperti ini, termasuk tahun-tahun kemarin. Nah, untuk tahun ini kita kedatangan 3 narasumber. Yang pertama ada Pak Yura Jalins dari BI Sumatera Utara. Selamat datang, selamat sore Pak. Kemudian ada Pak Indah Pandia dari PT Inalum. Selamat datang Pak, selamat sore. Dan sebagai narasumber yang ketiga hari ini dari tuan rumah dari AMA Medan, yaitu kebetulan beliau juga sebagai pengurus di AMA Medan sebagai sekjen, Bapak Fikri. Selamat sore Pak Fikri. Pak Fikri duduk di mana ini? Nah, Bapak Ibu, jadi kali ini tema yang kita sampaikan yaitu Green Business for a Sustainable Future. Jadi agar lebih memberikan pemahaman kepada kita bagaimana tata kelola bisnis itu dengan lebih memperhatikan tentunya dampak lingkungan, Bapak Ibu. Nah, ini saya pikir tema yang cukup relevan lah sesuai dengan eranya saat ini, Bapak Ibu. Nah, dengan demikian kita harapkan ini kebetulan yang hadir Bapak narasumber ya, yang hadir ini banyak dari perusahaan-perusahaan juga ya, selain dari member umum, banyak juga dari perusahaan-perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan. Nah, dengan mengikuti ataupun mendengar apa yang akan dipaparkan oleh beliau-beliau nanti, mestinya kita akan lebih paham bagaimana dengan tata kelola terhadap lingkungan di sekitar kita, Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mensupport sehingga acara ini dapat berjalan. Tentunya kita harapkan sampai selesai nanti dengan baik dan lancar. Jadi ada beberapa perusahaan yang kita lihat cukup setia mensupport setiap event daripada AMA Medan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya pikir itu saja dari kami mengawali acara seminar sore hari ini. Silakan mengikuti. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada yang terhormat Bapak Leo Wijaya selaku Presiden Asosiasi Manajemen Indonesia Kota Medan. Bapak Ibu, ya, sebelum kita memasuki di sesi materi ya ataupun sesi seminar, di sini saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semua yang berhadir pada hari ini bahwasanya materi ataupun seminar kita terdapat 3 pemateri. Yang pertama, dari Bank Indonesia akan menyampaikan bagaimana sudut pandang potensi bisnis ke depannya, Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa ya untuk para Bapak Ibu pembisnis ataupun UMKM nih. Saya lihat banyak ibu-ibu UMKM, ada IPMI yang jilbab pink, cakep sekali, cantik sekali ya di sudut sebelah kanan. Dan ada beberapa komunitas UMKM juga nih yang berhadir pada hari ini ya. Ini luar biasa sekali materi dari Bank Indonesia. Terima kasih Bapak sudah berhadir dan meluangkan waktunya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dari PT Inalum akan berbicara mengenai best practice ya dan experience-nya di perusahaan PT Inalum. Nah, Bapak Ibu pasti semua sudah tahu dan paham dan mengenal PT Inalum, BUMN ya, benar ya. Nah, kita ingin melihat nih bagaimana best practice-nya ya dan experience-nya dari PT Inalum tersebut. Untuk selanjutnya, pemateri yang ketiga dari Asosiasi Manajemen Indonesia akan berbicara bagaimana manajemen bisnis Asosiasi Manajemen Indonesia itu sendiri, Bapak Ibu. Luar biasa. Sebelumnya, tepuk tangan dong untuk ketiga pemateri kita. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu, dalam rangkaian acara ini bisa sukses dan terselenggara ya,
tidak terlepas dari kerja keras panitia Asosiasi Manajemen Indonesia Kota Medan. Sekali lagi saya minta dong tepuk tangannya. Ya. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Leo, Bapak Ibu, bahwasanya acara kita ini disupport penuh oleh sponsor kita. Yang pertama ada PT Indaco Trading Coy. Wah, luar biasa PT Indaco. Selamat datang keluarga PT Indaco. Selanjutnya disupport penuh oleh PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir JNE Express. Luar biasa. Selanjutnya ada FIF Finance, luar biasa. Ada Adira Finance, ada Summit Auto Finance, Mega Central Finance, Mageline, LED Print, Era Ascot, Panin Sekuritas, WOM Finance, Mandiri Utama Finance, BCA Finance, Capella Multidana, JACCS, MPM Finance, ITC Finance, dan juga yang meliput via media yaitu Tribun. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk tim Tribun. Bapak Ibu, ketika nanti ada tim Tribun yang menghampiri meja Bapak Ibu, jangan lupa tersenyum. Karena setiap kita buat acara, kita akan mendokumentasikan lewat video. Dan kita akan putarkan setiap kali acara AMA melakukan kegiatan seperti itu. Sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu tepuk tangan yang meriah untuk Asosiasi Manajemen Indonesia Kota Medan. Luar biasa. Bapak Ibu, semangat untuk masuk ke pemateri yang pertama. Semangat. Langsung saja kita undang yang terhormat Bapak Bapak Yura Adejalin selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara. Kepada Bapak Dejura, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Leo Wijaya, Presiden AMA Medan. Yang terhormat Bapak Edi Sanjaya, Eksekutif Vice President AMA Medan. Bapak Fikri Alhaq Fahriana, Sekjen AMA Medan. Yang di mana ini Pak Fikrinya? Enggak. Kemudian semua jajaran pengurus AMA Medan, Bapak Ganda, Bapak Lianto, Bapak Kurniadi Halim, Bapak Arifin Ju, Bu Indah Yuliana, Ibu Wan Suryani, dan Bapak Setiawan. Serta juga rekan narasumber saya, Bapak Indah Pandia, Kepala Departemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan PT Inalum, dan juga Pak Dr. Fikri Alhaq Fahriana, tadi sudah saya sebutkan sebagai Sekjen AMA Medan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat undangannya pada kesempatan kali ini. Tadi seperti yang disebut Pak Leo, waktunya agak aneh Pak ya. Orang katanya tadi belum selesai makan siang, tapi terus dan biasanya jam-jam segini adalah jam-jam susah nih. Mudah-mudahan tadi makannya nggak terlalu kenyang sehingga tidak ngantuk Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya juga ucapkan terima kasih, karena memang ini green business ini adalah satu hal yang relatif baru dan belum banyak diterapkan di Indonesia. Ya, Bank Indonesia sendiri juga sudah punya, nanti akan saya sampaikan, punya banyak rencana kebijakan yang akan dikeluarkan, tapi baru satu ya, belum dari sekian banyak rencana itu belum semuanya kita implementasikan. Sebentar. Tapi sebelum itu tidak ada salahnya karena saya dari Bank Indonesia, kita juga akan awali dengan perkembangan ekonomi dulu ya. Langsung aja ke halaman 4, Bang Razi. Oh ya, udah ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di sini cukup, di sini ya. Cukup jelas ya dari belakang ya. Kalau nggak ada nanti minta sama Pak Leo kekerannya. Tapi nanti kita akan bagi bahannya ya, Razi tolong dibagi nanti. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa alhamdulillah Sumatera Utara setelah sempat kontraksi ya di tahun 2020 akibat pandemi,
By the way Pak Leo, saya dikasih waktu berapa lama ya? Bebas ya? Boleh lebih ya? Nanti kalau saya cerita di debat sebasnya nanti kurang lengkap nih ceritanya. Saya usahakan 20 menit, tapi kayaknya akan lebih nih, mudah-mudahan nggak bosan. Kalau bosan silakan angkat tangan, saya akan berhenti. Jadi setelah kita mengalami pandemi di tahun 2020 di mana kita mengalami kontraksi secara perlahan tapi pasti Sumatera Utara mulai pulih ya perekonomiannya. Ini bisa kita lihat pada tahun 2021 kita naik 2,61, masih rendah dibandingkan nasional. Kemudian tahun 2022 4,73%, masih rendah juga. Nah, alhamdulillah ini mungkin tahun 2023 makin mengejar dibandingkan nasional. Kita memproyeksikan tahun 2020 tahun ini pertumbuhan Sumatera Utara antara 4,3% sampai dengan 5,1%. Nah, seperti juga di tempat-tempat lainnya, yang paling mendorong pertumbuhan adalah konsumsi rumah tangga. Ya, itu bisa dilihat 51% lebih, 51% itu berasal dari konsumsi rumah tangga. Kemudian juga dari industri pengolahan 19%, ini termasuk industri pengolahan terutama kalau di Sumatera Utara adalah pengolahan makanan dan minum, ya termasuk CPO ya. Kemudian juga konstruksi. Nah ini kebetulan kita ada proyek strategis nasional, kemudian juga ada jalan tol. Ini yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara pada tahun ini. Termasuk juga sebenarnya PON ya, tapi PON itu agak terlambat. Mungkin dia di tahun 2024 itu yang akan mendorong pertumbuhan kita. Nah, bagaimana dengan inflasi? Berikutnya, inflasi kita alhamdulillah sudah tahun ini bisa mencapai sasaran. Sasaran inflasi pada tahun ini adalah 3% plus minus 1%. Ya, kalau kita lihat inflasi Sumatera pada November tahun kalender ya, dari Januari sampai November itu adalah sebesar 2,42%. Nah ini artinya kemungkinan besar kita akan bisa mencapai target yang sebesar 3 plus minus 1% atau antara 2 sampai dengan 4%. Ya, proyeksi kami meskipun Desember ini adalah akan banyak tekanan inflasi, baik itu dari terutama di komoditas pangan ya, karena akan hari Natal dan Tahun Baru, tapi tidak akan di atas akan di bawah 1%. Jadi bisa dibilang 2,4 maksimal tambah 1% sehingga 3,4 itu masih masuk dalam sasaran. Ya. Nah ini tentu sangat patut kita syukuri karena pada tahun lalu 2022 kita sempat mencapai 6,12% inflasinya. Itu terutama memang karena ada di akhir tahun bulan Desember tiba-tiba ada kelangkaan tomat, ya. Jadi bisa satu komoditas berpengaruh terhadap inflasi. Makanya kami sekarang sangat berhati-hati, kami lihat satu persatu nih komoditasnya. Cabai di awal Desember sempat naik. Kami kebetulan ada namanya survei pemantauan harga. Setiap minggu kita lihat, kita memproyeksikan nih kira-kira di bulan ini, bulan Desember, bulan berjalan ini akan berapa. Sempat cukup tinggi, kami kaget juga akibat cabai merah tapi kemudian alhamdulillah sekarang sudah mulai turun lagi. Dan penyebabnya kenapa? Karena pada saat minggu pertama itu banyak hujan. Akibat banyak hujan petaninya tidak panen. Dia males untuk memanen cabainya sehingga pasokannya berkurang. Padahal kita juga pasokan kita itu banyak diserap dari luar provinsi seperti Riau dan Sumatera Barat. Nah, akibatnya sempat naik. Alhamdulillah sih sempat sekarang sudah mulai turun. Yang mudah-mudahan bisa tidak naik lagi. Kalau karena ini bukan hanya soal inflasi tapi juga bagaimana kebutuhan masyarakat untuk cabai itu bisa terpenuhi dengan harga yang wajar. Ya. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana prospek perekonomian Sumatera Utara? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, di tahun ini kita akan mencapai pertumbuhan dengan kisaran 4,3 sampai dengan 5,1%. Kemudian di tahun depan kami perkirakan akan tumbuh lebih bagus lagi antara 4,5 sampai dengan 5,3%. Kenapa kami menaikkan proyeksi di tahun 2024?
Di antara faktornya adalah bahwa permintaan domestik akan membaik, lebih baik lagi. Kemudian juga berlanjutnya program perlindungan sosial dari pemerintah seperti bantuan langsung tunai, kartu sembako, program keluarga harapan, ya, yang itu akan mendorong konsumsi rumah tangga karena tadi sudah saya sebutkan 50% dari pertumbuhan ekonomi kita berasal dari konsumsi rumah tangga. Kemudian juga berlanjutnya proyek strategis nasional dan infrastruktur daerah, khususnya apalagi dalam rangka menyambut PON, ini kan tentu akan banyak proyek-proyek ya untuk sarana olahraga dan juga mungkin jalan-jalannya, sehingga ini akan mendorong lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Termasuk juga pemilu. Ya, pemilu ini akan banyak permintaan untuk bikin poster, bikin t-shirt ya. Terus juga untuk saat kampanye dia akan butuh sewa LED dan sebagainya. Nah, itu juga akan mendorong menambah pertumbuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah karena kita sangat dominan kelapa sawit dan CPO. Nah, harapannya dengan permintaan sawit ini untuk biodiesel ini juga bisa mendorong pertumbuhan di tahun 2024. Bagaimana dengan inflasi? Inflasi kita tahun depan itu sasarannya diturunkan lagi ya, untuk nasional yaitu 2,5 plus minus 1%. Insya Allah ini kita akan bisa capai ya, oleh karena sudah ada GNPIP atau Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dilakukan di berbagai wilayah ya. Kemudian juga subsidi domestik, penerapan subsidi domestik diharapkan juga bisa menjaga kenaikan harga-harga komoditas pangan. Kemudian juga pemanfaatan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah diharapkan juga bisa dengan anggaran tersebut bisa menekan harga, baik melalui operasi pasar, kemudian juga memberikan subsidi untuk biaya transport dari pangan, ya itu bisa mengendalikan harga. Kemudian juga ada peningkatan produksi pangan, ya ini diupayakan supaya bisa lebih produktif lagi dan juga agar antar daerah yang surplus dan defisit bisa saling memenuhi. Ya, jadi misalnya kalau Medan ini kan kota, jadi tidak banyak lahan produktifnya ya untuk pertanian. Nah ini harusnya kemarin akan kerjasama itu di Karo, pemerintah kota Medan itu akan di lahan 30 hektar akan menjadi bapak angkat dari petaninya untuk cabai merah dan lain-lain. Jadi nanti mereka akan memperoleh bantuan benih, pupuk dan sebagainya, dan sebagai timbal baliknya produk dari mereka itu akan dijual ke pemerintah kota Medan dengan harga yang sudah disepakati. Dalam arti kalau harganya lagi turun, nanti akan dibeli oleh pemerintah Medan dengan harga yang tetap memberikan keuntungan bagi petani. Sebaliknya kalau harga lagi mahal, itu nanti pemerintah kota Medan juga bisa memperoleh harga yang lebih murah walaupun tetap juga memperhatikan harga pasar. Kira-kira seperti itu. Itu tentang prospek ekonomi, perkembangan dan prospek ekonomi Bapak dan Ibu sekalian. Kita sekarang berlanjut ke bagian berikutnya mengenai kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung green economy. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa kita mengikuti Paris Agreement, di mana kita menargetkan nationally determined contribution berupa penurunan emisi karbon sebesar 41% di tahun 2030 dan menuju karbon netral di tahun 2070. Masih hidup nggak kita ya? Tahun 2070. Mudah-mudahan nih anak-anak cucu kita bisa menikmati udara yang bersih dan segar. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada Filipina turun 70%, Rusia turun 30%, ya Amerika 28%. Jadi berbagai negara sudah memberikan komitmennya, Malaysia 45%, untuk bagaimana supaya lingkungan hidup kita bisa lebih sehat ya dan lebih bersih untuk anak cucu kita. Pencapaian NDC ini antara lain didukung dengan transformasi kendaraan dan bangunan yang menjadi lebih hijau ya, ya misalnya dengan penggunaan electronic vehicle ya, kemudian juga bangunan-bangunan yang mungkin dia menggunakan teknologi energi matahari dan juga kemudian yang airnya itu diolah ulang ya, seperti yang kemarin saya baca di mana itu di Singapura itu sebenarnya
memang mereka sangat memanfaatkan tuh air hujan. Ya, air hujannya itu ditampung, tidak langsung terbuang ke sungai atau ke laut, ditampung dan diolah sehingga bisa digunakan untuk air minum. Karena mereka kan memang sangat terbatas ya. Nah, kita mungkin karena masih banyak sumber daya airnya sehingga kita masih belum seperti negara-negara maju yang memang terbatas sumber dayanya. Berikutnya, nah ini adalah dampak perubahan iklim terhadap perekonomian. Ini kalau kita lihat ya, ada 10 resiko global terbesar di 10 tahun mendatang berdasarkan World Economic Forum Global Risk Report tahun 2022. Kalau kita lihat yang hijau-hijau itu adalah yang akibat dari perubahan iklim, Bapak Ibu sekalian. Ya, malah dari sisi ekonomi cuma krisis utang cuma satu. Jadi mungkin kita dari sekarang sudah mulai menyadari bahwa ke depan itu resiko yang terbesar yang akan kita hadapi adalah bukan dari segi ekonomi malah. Ya, malah ini adalah dari segi perubahan iklim. Ya. Pertama adalah kegagalan kita untuk mengatasi perubahan iklim. Ini menjadi resiko yang terbesar. Kemudian cuaca ekstrim. Nah, alhamdulillah kemarin katanya Indonesia kan El Nino. Tapi memang kalau kita lihat dari yang kita alami sendiri, Sumatera Utara dan Aceh tidak mengalami seberat yang dialami di Jawa dan juga Lampung serta Sumatera Selatan dan Kalimantan dan Sulawesi. Tapi bagaimanapun kita juga terkena dampaknya. Kenapa? Kita di sini tidak terkena El Nino, produk cabenya tidak terganggu, tapi akibatnya apa? Akibat di Jawa kekurangan cabai, nah mereka membeli dari sini, sehingga harga cabai juga ikut naik dan kita juga terkena dampaknya, di mana harga cabai naik walaupun produksi kita cukup dan juga sempat pasokannya terbatas. Ya. Kemudian juga kerugiannya adalah biodiversity loss, ya, kehilangan keanekaragaman hayati. Kemudian ini sudah jelas nih lingkungan hidup yang rusak dan kemudian juga sumber daya alam yang semakin berkurang pasokannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau dari berdasarkan perhitungan Bappenas itu kerugian perubahan iklim Indonesia telah lebih dari 100 triliun per tahun ya. Dan itu akan terus, kalau kita tidak melakukan aksi apapun juga, itu adalah seperti yang terjadi di grafik kanan atas itu yang garis merah. Ya. Kalau dengan aksi yang spontan itu mungkin akan turun di grafik yang biru. Sementara kalau kita menerapkan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut itu bisa turun drastis seperti yang di hijau. Nah, ini kita lihat juga di bawah bagaimana kalau kita tidak melakukan apapun, itu tahun 2050 suhu bumi bisa naik sampai dengan 3 derajat Celcius. Ya, ini sangat mengerikan ya, karena kalau naik 1 derajat aja, saya nggak tahu ya, yang di pesisir itu bisa tenggelam. Sekarang kan sudah terjadi ya, seperti di pantai utara, kemudian juga di pulau-pulau yang terpencil itu sudah banyak yang mulai hilang karena kenaikan permukaan air laut. Berikutnya, nah apa dampak perubahan iklim terhadap perekonomian? Ya, apabila kita tidak melakukan sesuatu hal apapun untuk mengatasi perubahan iklim ya, itu akan timbul biaya transisi yang sangat besar. Ya, pertama hilangnya kesempatan investasi, kemudian hambatan ekspor karena negara-negara tujuan ekspor tidak mau menerima lagi produk-produk dari negara yang tidak mengikuti ketentuan mengenai perubahan iklim. Ya, kemudian juga keterbatasan akses keuangan global, di mana sekarang sudah terjadi kalau bank-bank dari asing itu sudah tidak memberikan lagi kredit kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap bukan green economy atau perusahaan-perusahaan yang brown economy. Nah, masalahnya adalah sekarang kelapa sawit juga menurut penelitian mereka adalah brown economy, ya. Padahal ini adalah menjadi andalan perekonomian kita, ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian lihat itu adalah akan ada hambatan ekspor, investasi hijau akan beralih ke negara lain, ya. Tadi sudah sampaikan akses keuangan akan menjadi terbatas, ya, tidak bisa mengakses keuangan dari luar negeri, dan ekspor kita tidak kompetitif karena akan ada tambahan pajak dari negara tujuan akibat kita tidak green product.
Ya. Berikutnya. Nah, tapi untuk mencapai itu memang membutuhkan investasi yang sangat besar. Dan sejauh ini APBN hanya mampu mendukung 30% dari kebutuhan investasi tersebut. Sehingga sektor keuangan menjadi kunci keberhasilan transisi NDC tersebut atau Nationally Determined Contribution. Ya, ini Bapak Ibu dan bisa lihat di sini bagaimana sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak itu yang sangat diperlukan agar dari sisi Bank Indonesia stabilitas sistem keuangan akan tercapai. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mencapai itu, dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kenapa? Karena nanti akan terjadi bencana yang akan menyebabkan biaya asuransi menjadi mahal, yang akan menyebabkan kredit-kredit yang disalurkan jadi tidak terlunaskan karena produk proyeknya gagal. Ya, begitu kira-kira. Berikutnya, nah bagaimana kerangka kebijakan hijau Bank Indonesia di tahun 2021 sampai dengan 2025? Kita ada 4 pilar, yaitu transformasi kebijakan makro prudensial hijau, kemudian pendalaman pasar uang hijau, kemudian pengembangan keuangan inklusif hijau, dan transformasi kelembagaan Bank Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 pilar saja, karena untuk pilar keempat itu adalah untuk internal Bank Indonesia. Tujuan dari pilar tersebut adalah, tujuan akhir adalah ekonomi yang berkelanjutan dengan sistem keuangan yang stabil, tumbuh, inklusif, dan hijau. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pilar pertama adalah kebijakan makro prudensial hijau. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di paling kanan, itu kepotong ya? Oh kelihatan ya. Kebijakan makro prudensial hijau Bank Indonesia itu ada Green LTV, Green Stress Testing, Green Loan Quota, kemudian laporan keuangan hijau, dan seterusnya. Tapi dari sekian itu semua yang sudah diimplementasikan baru Green LTV. Ya. Sementara Green Stress Testing, Green Loan Quota, dan laporan keuangan hijau itu sedang dalam pembahasan. Nah, kemudian yang lainnya itu nanti sedang dalam antrian. Karena memang ini tidak mudah penyusunannya, karena harus juga melibatkan berbagai pihak dan juga melihat perkembangan yang terjadi. Nah, untuk Green LTV, jadi yang sudah diterbitkan peraturannya pada tahun 2019, itu adalah Bank Indonesia mendukung pembiayaan hijau melalui instrumen kebijakan pelonggaran uang muka untuk kendaraan bermotor. Ya, jadi yang tentu saja ini maksudnya adalah kendaraan bermotor elektronik ya, elektrik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membeli kendaraan bermotor listrik itu mendapat insentif daripada yang konvensional. Kemudian untuk perumahan yang sustainable juga memperoleh insentif loan to value, juga kepada bank-bank yang memberikan kredit atau pembiayaan ke sektor hijau itu memperoleh keringanan dalam hal kewajiban likuiditasnya kepada Bank Indonesia. Ya, itu yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, diharapkan dengan kebijakan yang makro prudensial yang hijau yang diterapkan oleh Bank Indonesia itu bisa mendorong perbankan untuk menjadi bank hijau. Ya, dalam arti mereka akan memberikan pembiayaan lebih banyak kepada green business atau green corporation. Kemudian juga dari korporasinya sendiri diharapkan karena dia jika ingin memperoleh pembiayaan yang lebih murah dari perbankan, diminta untuk menyiapkan laporan keuangan hijau, maka mereka juga kemudian nanti bisa menjadi korporasi hijau, sehingga tercapai target kita untuk emisi karbon 41% pada tahun 2030. Pilar kedua adalah pendalaman pasar keuangan hijau. Nah, ini sebenarnya jangankan yang hijau, yang konvensional juga kita masih terus mencoba untuk memperdalam pasar keuangan kita. Dalam hal ini untuk pasar keuangan ini, pasar keuangan hijau ini kita akan didorong untuk mengeluarkan surat-surat berharga hijau. Dalam arti surat-surat berharga untuk proyek ataupun korporasi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai green project ataupun green corporation. Ya. Kemudian juga ada pasar karbon nasional, pasar karbon kredit. Jadi untuk pasar surat-surat berharga hijau itu adalah akan diterbitkan oleh
perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan hijau dan juga proyek-proyek yang sudah memenuhi persyaratan sebagai proyek yang hijau atau green project. Nah, sementara untuk perusahaan-perusahaan yang masih menghasilkan emisi karbon atau yang non hijau dan proyek non hijau itu bisa membeli ya sebagai kompensasi karena mereka karena mereka tuh memberikan pencemaran kepada lingkungan hidup, maka mereka bisa memberikan kompensasi dengan membeli kredit karbon. Ya, beberapa waktu yang lalu itu sudah ada bursanya di Bapepti. Jadi di sana bisa dilakukan perusahaan hijau dia bisa menerbitkan bisa menjual kemampuan dia untuk tetap menjaga lingkungan tetap bersih akan dibeli oleh perusahaan yang non hijau. Ya. Oke, berikutnya bagaimana dengan pengembangan UMKM hijau? Nah, pengembangan UMKM hijau adalah dengan menggunakan konsep circular economy. Ya. Jadi barang-barang yang sudah tidak dipakai didaur ulang lagi, ya bisa dengan recycling sehingga menjadi energi atau menjadi bahan baku atau kemudian diolah kembali, ya sehingga menjadi produk yang sudah direfurbish atau digunakan kembali jika masih bisa digunakan kembali atau diproses lagi sehingga lebih panjang umurnya. Ya, ini yang diharapkan dari UMKM hijau. Dari pengembangan UMKM hijau. Kemudian, nah selanjutnya adalah bagaimana green business yang ada di Sumatera Utara. Jadi dalam rangka pemetaan kondisi dan pengembangan green economy di Sumatera Utara, kita menilai perlu disusun suatu indikator, ya, yaitu melalui Green Economy Index yang sudah diterapkan, yang sudah dikeluarkan oleh Bappenas, ya. Tujuannya agar supaya kita bisa mengetahui bagaimana kondisi ekonomi hijau di Sumatera Utara. Kemudian kita supaya bisa tahu apa saja upaya-upaya transformasi yang sudah dilakukan. Kemudian juga sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi untuk menyusun RPJMD di tahun-tahun ke depan. Nah, ini indikatornya ini terdiri dari 3 pilar, yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial. Nah, setelah itu kemudian kita perlu kembangkan dari sisi pembiayaannya, karena pembiayaannya terus terang masih sebatas, karena pertama proyeknya masih terbatas dan kedua juga pihak-pihak yang memahaminya masih sangat terbatas. Nah, ini tentu perlu kita kembangkan juga, ya. Kalau kita lihat saat ini kondisi pembiayaan di Sumatera Utara itu masih didominasi oleh kelapa sawit, ya, dan konsumtif. Nah, dari kelapa sawit itu sendiri itu didominasi oleh pembiayaan dari korporasi sebesar 42,5%. Nah, oleh karena itu 45,2%. Oleh karena itu, nah ini perlu kita kita lihat lagi bagaimana supaya ini bisa lebih banyak lagi yang disalurkan kepada proyek-proyek maupun ekonomi hijau, ya. Nah, saat ini kalau kita lihat ekosistem green finance masih dalam tahap awal perencanaan, ya. Kemudian juga wewenang dan peran dari lembaga pembiayaan hijau di daerah masih terbatas, ya. Ini menyebabkan pembiayaan ke hijau masih terkendala di Sumatera Utara. Selain itu, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ketersediaan proyeknya pun masih terbatas. Tetapi kita perlu optimis juga karena terdapat peluang-peluang untuk ke sana, ya. Jadi misalnya beberapa pembiayaan hijau melalui green bonds, ya, bisa digunakan. Kemudian ada potensi pengembangan proyek hijau Sumatera Utara masih sangat terbuka seperti PLTA Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, bagaimana peran-peran berbagai pihak, ya, untuk pembiayaan hijau ini? Kalau kita lihat, ya, pemanfaatan potensi energi baru terbarukan ini masih di bawah 50% di Sumatera Utara, sehingga dengan demikian portofolionya masih sangat terbuka, ya.
Kalau kita lihat di sini peran pemerintah provinsi adalah mendorong ketersediaan proyek, ya. Kemudian adalah mendukung penyediaan regulasi atau kebijakan guna mendorong kemudahan berinvestasi di Sumatera Utara. Dari Bank Indonesia sendiri kita berusaha untuk membangun kolaborasi dengan para pemangku kebijakan di daerah, ya, supaya lebih mendorong ketersediaan proyek-proyek hijau. Kemudian OJK kita harapkan juga bisa mendorong ketersediaan instrumen pembiayaan, ya. Kemudian Bursa Efek Indonesia adalah mendorong perusahaan di Sumatera Utara untuk open listing guna memperoleh pembiayaan dari pasar saham. Kemudian peran pengelola kawasan industri adalah menyediakan fasilitas pendukung berbasis hijau di kawasan industri dan pemberian insentif kepada para tenan yang berbasis hijau. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, slide berikutnya. Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita ada namanya North Sumatra Invest, ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di websitenya North Sumatra Invest. Jadi dari North Sumatra Invest ini ada 7 proyek yang sudah clean and clear yang selalu kami promosikan, ya. Jadi yang pertama itu adalah Toba Caldera Resort, ya. Kemudian yang kedua itu adalah KEK, Kawasan Ekonomi Khusus Seimangke. Yang ketiga adalah Kawasan Industri Kuala Tanjung. Yang keempat adalah KIM, Kawasan Industri Medan. Yang kelima adalah Sport Center di Kuala Namu. Kemudian juga Airport City di Kuala Namu. Dan terakhir adalah Bus Rapid Transit Mebidang, Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Nah, dari ketujuh proyek tersebut yang sudah clean and clear, ya, dalam arti memang sudah siap untuk ditawarkan kepada investor, itu 1, 2, 3, 4 itu adalah bisa dinilai masuk dalam kategori bisnis hijau, ya, yaitu adalah KEK Seimangke, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Kawasan Industri Medan, dan Bus Rapid Transit di Mebidang. Bus Rapid Transit ini rencananya akan menggunakan tenaga listrik, ya, sehingga tentu saja ini akan mendukung green economy. Nah, ini adalah bentuk-bentuk investasi yang bisa disalurkan untuk green economy, ya. Jadi kalau di KIM itu ada pembangkit listrik tenaga surya, kemudian di KEK Seimangke adalah waste water treatment plant, kemudian di kawasan industri Kuala Tanjung adalah penggunaan energi baru dan terbarukan. Jadi diharapkan dengan adanya peluang-peluang investasi di green economy ini bisa mengundang investor-investor, khususnya investor asing yang memang peduli dengan green economy, ya. Berikutnya, nah ini juga kita ada potensi energi baru terbarukan di Batang Toru, ya, yang diharapkan nanti bisa menghasilkan listrik 510 megawatt, ya, dengan sumber air, ya. Kalau MH ini mikrohidro, ya, bukan MH, PLTMH ini, Razi. Mikrohidro yang kecil, ya, kalau nggak salah, ya. Nah ini juga ada berbagai peluang investasi. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang berminat, tapi memang waktu itu saya pernah ketemu dengan PLN. Kita tanya, ini mikrohidro ini luar biasa. Kalau nggak salah 3 tahun langsung kembali katanya investasinya. Nah masalahnya di tempat-tempat yang berpotensi untuk mikrohidro itu tanahnya sudah ada yang memiliki, ya, yang memiliki, walaupun dia sehingga kalau investor mau masuk tidak bisa. Nah, tapi masalahnya lagi adalah yang sudah memiliki itu juga belum melakukan pembangunan pembangkit listriknya, ya, sehingga ini yang yang potensi luar biasa ini agak susah untuk terrealisasinya karena ada benturan antara yang memiliki tanah sama ya investor yang berminat untuk berinvestasi di mikrohidro ini. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat ini disebutkan Batang Toru ini yang berada di Kecamatan Sipirok memiliki kapasitas 510 watt
dan masuk dalam proyek strategis nasional yang dapat menekan emisi karbon minimal 1,6 juta ton per tahun atau setara dengan gerakan penanaman 12 juta pohon. Luar biasa ya kalau ini bisa tercapai. Berikutnya ini adalah potensi proyek hijau lagi yang lain, yaitu tempat pembuangan akhir di kota pembuangan sampah ya, di Kota Medan dan Pematang Siantar. Ya. Selanjutnya adalah industri biofuel. Saat ini kita sudah mencapai B35, jadi 35% CPO, 65% diesel, solar, ya. Nah, sebenarnya Sumatera Utara ini potensinya tinggi, tapi sayangnya saat ini baru 3 ya perusahaan penghasil biodiesel, yaitu Musimas, Permata Hijau, dan Aldaberta. Memang ini investasinya tidak murah ya, tapi seandainya Bapak dan Ibu juga berminat, nih bagus sekali ya, karena ini adalah bahan bakar masa depan ya. Ini diharapkan bisa naik dari 35% jadi 40% dan seterusnya ya. Walaupun memang problemnya adalah kalau harganya lagi naik CPO-nya, ini pelaku usaha sebenarnya lebih senang menjual CPO daripada untuk biodiesel. Nah, ini memang yang harus dicari solusinya, gimana kalau supaya tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Nah, ini adalah tantangan dan strateginya untuk industri biofuel. Nomor 1 itu adalah keamanan, kemudian keandalan untuk memperluas areal penanaman ya, karena memang sudah sempat kemarin moratorium. Kemudian produksi adalah cost yang tinggi, replanting yang lama, kemudian dari teknologi itu relatif mahal, ya, pembiayaan saat ini suku bunga memang lagi tinggi, kemudian juga dinamika global di mana sekarang kita terutama dari Eropa di ban ya untuk produk-produk kita karena dianggap kelapa sawit itu menimbulkan deforestasi atau pengurangan lahan hutan. Saya rasa demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan tadi berapa menit ya saya lupa lihat, tidak melebihi waktu terlalu banyak dan tidak tetap memberikan hal yang menarik bagi Bapak dan Ibu, pencerahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang selama paparan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, ada waktu 15 menit lebih kurang. Kita buka sesi pertanyaan, cukup 2 orang penanya tercepat, boleh acungkan tangan. 2 penanya tercepat. Kita beri waktu Bapak Ibu untuk bertanya. Ada? Boleh Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami perkenalan diri dulu. Saya sendiri Erni Mediawati. Erni ya? Ya, diamanahkan sebagai Sekretaris Wilayah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau disingkat IPMI Sumatera Utara. Ini hebat sekali nih kami diundang di sini Pak. Mungkin tepuk tangan dulu buat di sini. Keren. Makasih dari JNE juga yang sudah membawa kita Pak Fikri, Pak Yura Zalin ya Pak ya, ya. Deputi Kepala Perwakilan BI. Sebenarnya keberadaan kita di sini Green Business Sustainable Future ya. Kami juga sebenarnya emak-emak ya Pak ya, sebenarnya belum begitu mengerti sekali topiknya bisnis outlook Sumatera Utara. Tapi saya tadi mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Deputi, bagus sekali, dan ini suatu peluang yang luar biasa buat kami ibu-ibu di Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Jadi sebenarnya kita pengusaha Pak, tapi kita membawahi usaha-usaha yang kecil menengah. Jadi mungkin dari saya cukup singkat pertanyaan sebenarnya apa yang bisa kami sinergikan dengan semua kita yang ada di sini, karena kita keluar dari ruangan ini harus ada outputnya gitu ya Pak ya. Jadi kami berharap bisa kami pelaku usaha yang kecil ini bisa menjadi salah satu bagian dari Green Business Sustainable Future. Sebenarnya kita IPMI sudah bersinergi Pak dengan Bank Indonesia.
waktu itu ada di daerah Langkat dengan Pak Dani ya Pak ya. Pak Dani, Kita ya ada 3 kali kunjungan ke sana dengan kelompok usaha limbah sawit, limbah pertanian kelapa sawit. Itu kita dibantu Pak ya, tapi tidak dalam bentuk modal, tetapi pembinaan selama 6 bulan, dikirim dari Tangerang ya Pak ya pelatihnya, dan sampai sekarang limbah sawit itu, lidi sawit bisa dijadikan banyak, ada sekitar 40 jenis, sampai kayak ada tempat buku kayak gitu, jadi bukan cuma piring-piring aja gitu Pak. Itu aja mungkin dari kami, mungkin apa yang bisa kita sinergikan termasuk dari Bank Indonesia kepada IPMI dan juga bapak-bapak hebat yang di sini, kami sangat terhormat sekali ini ada di sini ya Pak ya, karena kami ibu-ibu yang ingin maju. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yura mungkin bisa segera dijawab pertanyaan dari Ibu Erni. Iya boleh. Baik. Intinya sinergi Pak, apa yang bisa kita lakukan? Nah ya intinya sinergi Pak, apa yang bisa dilakukan untuk IPMI sendiri dari Bank Indonesia dan juga bisa untuk Bapak Ibu para peserta yang hadir pada hari ini Bapak, dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih Bu Erni dari Sekretaris Wilayah IPMI. Sebenarnya berarti Ibu sudah melakukan sinergi dengan kami ya, dengan Bang Dani Sutanta. Dari 2017 Iya. IPMI Sumatera Utara ada di Sumatera Utara ini 2016, 2017 kami sudah melakukan visit selama 3 kali. Itu melakukan proses yang cukup lumayan sampai kita turun ke sana ya, mencari peluang yang ada. Akhirnya ketemu. Tadi bisa dimunculkan di tayangannya yang UMKM. Jadi kan seperti yang kami sampaikan tadi di paparan, bahwa kalau untuk UMKM, untuk green business, yaitu seperti contoh yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kita memanfaatkan entah itu limbah atau produk-produk untuk bisa kita daur ulang, ya kan? Jadi sirkular ekonomi, ya kan? Banyak sebenarnya sampah-sampah itu yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, ya kan? Itu bisa diulang, kalau kita lihat di TV, diolah lagi sehingga bisa menjadi pakaian, bisa menjadi macam-macam. Ya termasuk juga kalau kita lihat yang tadi itu adalah limbah dari apa namanya? Sawit Pak. Sawit. Iya, lidi. Nah itu saya juga pernah waktu itu ketemu beberapa bulan yang lalu. Dia dari lidi sawit itu dibikin kayak untuk piring. Iya, apa? Itu kan standar ya Pak ya piring. Tapi kita lihat setelah dibantu dengan Bank Indonesia, pelatihan yang dikirimkan dari pelatihnya, akhirnya mereka tuh bisa sampai 42 jenis Pak. Nah, akhirnya itu, sampai kayak seperti apa ya itu ya? Yang Kayak halaman 15. pajangan, ya pajangan di Iya. ini gitu ya, sampai keren banget Pak. Ya jadi dalam hal ini sinerginya adalah mungkin Ibu bisa lihat apa sih misalnya dari produk-produk yang sudah dihasilkan itu, dia kemudian ada waste-nya yang bisa diolah kembali. Nah saya kebetulan beberapa waktu yang lalu saya ke Bengkulu. Di Bengkulu itu dari tulang-tulang ikan tenggiri yang tadinya itu terbuangkan begitu saja, diolah menjadi kerupuk. Ya, jadi sebelumnya itu tulang ikan tenggiri itu habis dibikin empek-empek kan di sana ya. Ya udah dibuang begitu saja, terus sama pengusaha itu dia lihat ini bisa dijadikan sama apa. Nah, ternyata bisa dibikin sebagai kerupuk. Jadi saya pikir sih sinerginya adalah mari kita melihat di sekitar kita apa sih yang selama ini menjadi sampah terbuang begitu saja yang bisa kita olah lagi menjadi produk baru, ya menjadi produk inovatif yang mungkin selama ini belum disadari oleh banyak pihak. Kira-kira seperti itu, Bu Erni. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Erni, ya luar biasa pertanyaan dari Bu Erni dan terima kasih Pak Yura telah menjawab pertanyaan dari Bu Erni. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Untuk pertanyaan kedua, silakan acungkan tangan. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Berhubung Pak Yuranya masih ada di depan. Nah ini, Ibu di depan nih mau bertanya Pak Yura. Izin Pak Yura ya. Monggo Ibu, persilahkan perkenalkan namanya dan dari mana Ibu. Baik, terima kasih. Iya Pak Yura, tadi kita udah kenal ya Pak ya. Saya Indah Yuliana, salah seorang pengurus dari Asosiasi Manajemen Indonesia, Chapter Medan.
Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara green economy atau green business, ini memang menarik sekali Pak. Pertama kenapa? Kita melihat dari berbagai perspektif atau aspek. Nah, dari awal sampai akhir, tadi saya mendengar dan menyimak nih apa yang Pak Yura sampaikan. Tetapi satu hal pertanyaan saya dan simpel atau sederhana sekali. Kalau kita bicara penerapan ekonomi, social and governance atau green economy atau green apapun itu, sekarang pertanyaan saya ke Pak Yura, bagaimana kesiapan sumber daya manusia kita Pak? Bagaimana kesiapannya dan apa peluangnya Pak? Itu yang penting karena di sendi kehidupan kita yang melaksanakan itu adalah manusianya Pak. Kalau konsep kita sebaik apapun atau secanggih apapun, kalau ternyata kesiapan kita sumber daya manusia itu memang tidak siap untuk menghadapi itu semua, maka konsep-konsep canggih apapun tidak akan bisa berjalan. Itu aja Pak Yura. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indah. Dipersilakan Pak Yura untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Indah. Terima kasih Bu Indah jawabannya. Jadi kesiapan sumber daya manusia kita bagaimanapun semuanya itu harus diawali dari kesadaran kita dan pemahaman kita bahwa perubahan iklim ini sudah di depan mata. Ya. Kita mungkin karena tidak merasakannya secara langsung sehingga ini masih lama sekali. Ya. Padahal kalau yang sudah mengalami mereka sudah terlambat untuk melakukan apapun. Jadi saya pernah ada melihat sebuah karikatur ya. Satu malam ibu itu ada sebuah karikatur itu ada di sebuah pulau kecil, ibu itu menidurkan anaknya. Tenang nak, COVID sudah hampir selesai. Nah, sementara di situ ada gelombang besar, ada gelombang kecil, itu adalah krisis keuangan, gelombang yang lebih besar sedikit, itu adalah COVID, dan gelombang yang sangat besar lagi adalah perubahan iklim. Ya artinya apa? Bahwa kita kan sudah mengalami ya COVID ya, bagaimana dahsyatnya COVID. Nah itu katanya para pakar-pakar, perubahan iklim itu berkali-kali lipat dahsyat bencananya yang akan kita rasakan. Tapi nyatanya kan kita sampai sekarang ini masih merasa tenang-tenang saja kan. Kalau kita lihat masih merasa baik-baik saja. Khawatirnya nanti dia muncul mendadak, kita sudah tidak siap. Nah ini jadi bagaimana dengan kesiapan SDM? Sekarang sebenarnya perubahan iklim ini kalau kita semua sadar dan kita semua melakukan tindakan untuk mencegah itu adalah suatu hal yang sangat bagus. Iya kan? Ini maksudnya sumber daya manusia ini dalam arti apa nih? Apakah semuanya ataukah orang-orang yang menanganinya atau bagaimana? Iya Pak Yura, jadi kalau kita bicara sumber daya manusia itu semuanya Pak, kita bicara semuanya. Iya. Karena kenapa? Manusia ini kan hidup di segala sendi kehidupan ya Pak ya, dan mereka juga pasti akan merasakan segala perubahan dari perubahan di segala aspek. Nah bagaimana menurut Pak Yura kesiapan kita? Karena saya sendiri pun, jujur nih Pak, to be honest, saya sendiri pun merasa pesimistis Pak dengan kesiapan kita. Kesiapan sumber daya manusia khususnya Indonesia. Saya sendiri pesimistis. Nah bagaimana Pak Yura dari perspektif bisnis atau perspektif keuangan atau finansial melihat ini semua? Ya itu tadi seperti saya sebutkan, kita memang kurang diberikan pemahaman mengenai betapa berbahayanya climate change atau perubahan iklim ini terhadap kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga semua masih business as usual. Nah, apalagi ditambah dengan memang sebagian perilaku orang Indonesia kan tidak begitu peduli ya. Yang penting misalnya gini, kita lihat misalnya ada orang punya usaha di tepi sungai, ya, misalnya kafe, dia akan bersihkan kafenya tapi dia buang sampahnya ke sungai. Yang penting toko dia bersih, dia nggak peduli soal sungai. Nah seperti itu, ya. Nah bagaimana kita bisa mengharapkan dia akan peduli dengan perubahan iklim kalau dia sendiri belum merasakan akibatnya itu. Nah itu yang perlu kita mungkin diajarkan dari anak-anak ya, dari sekolah sehingga timbul kesadaran secara bersama-sama. Ya saya juga sebenarnya agak pesimis karena kita memang
cenderung orang Indonesia seperti itu. Dia kalau belum kena ke dia nggak peduli. Nanti kalau dia sudah kena ke dia baru dia ribut, gitu kan? Ya contoh itu aja kan, bagi dia yang penting saya toko saya bersih. Bawa sungai itu saya buang sampah ke sana dia akan macet atau apa banjir, itu ya urusan berikutnya. Nah ini yang perlu kita memang tingkat pendidikan kita ini yang memang menjadi berat. Malah kalau kita kasih tahu nanti malah marah, ya. Nah ini merupakan tantangan bagi kita. Mudah-mudahan dari sini, dari AMA ini kita sudah bagus dipilih temanya. Mudah-mudahan nanti AMA juga bisa membantu memberikan kesadaran bahwa kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus melihat lingkungan kita. Kita punya hak pribadi, tapi juga kita punya kewajiban untuk bagaimana kita sama-sama bisa hidup nyaman bersama, gitu kira-kira. Sebentar Pak Yura, berarti konklusinya apa Pak? Apa? Konklusinya bagaimana kesiapan sumber daya manusia kita Pak? Bapak sendiri juga pesimis sama dengan saya? Ya, bukannya pesimis sih. Ya perlu konklusinya adalah sumber daya manusia kita memang masih banyak yang belum menyadari hal ini. Selain dari kesadarannya adalah sebagian dari mereka itu masih berjuang untuk hidup. Berarti belum Ya? siap Pak? Hah? Berarti belum siap ya Pak? Ya perlu kita siapkan. Karena kita sekarang begini Bu, masalahnya orang itu bagaimana dia mau memikirkan untuk yang lain sementara dia untuk hidup aja udah susah. Makanya kita harus perbaiki dulu ekonominya. Iya kan? Kita bilang kita misalnya lewat, aduh ini jalanan kok apa ya nggak rapi banget sih, banyak kaki lima, bikin jorok, bikin tidak rapi kota. Istri saya suka ngomong gitu. Ya kita sudah nyaman kita bisa ngomong gitu. Bagi dia itu hidup. Kalau dia nggak boleh jualan lagi di situ, dia mau makan apa besok? Nah, ya. Jadi memang betul kita harus memikirkan untuk lingkungan, tapi kita juga harus bisa berusaha memahami bahwa mereka tuh sekarang berjuang untuk hidup. Bagaimana mereka memikirkan untuk lingkungan hidup kalau mereka sendiri masih susah. Besok mau makan apa? Nah, jadi untuk bisa ke sana ya kita harus perbaiki dulu ekonomi, secara bersama-sama kita juga tingkatkan kesadaran. Gitu kira-kira. Berarti jadi, balik lagi Pak ya, sinergi ya Pak ya? Iya, Sinergi ya Pak ya. Iya. Karena kita ya di zaman sekarang yang kolaboratif ini, kalau misalnya kita menjadikan manusia tanpa adanya kolaborasi satu sama lain, maka ini possible. Dan artinya konklusinya adalah ya kita selamanya tidak akan siap, benar ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Kenapa gimana? Sorry, bisa diulang? Oh, kurang clear ya Pak. Saya juga lupa tadi ngomong apa ya bilang, saya. Oke, jadi konklusinya gini. Sebenarnya kalau enggak ya, gini. Kalau mau siap gini aja. Sebenarnya negara yang paling banyak menghasilkan emisi karbon itu Amerika. Mereka sudah pinter-pinter, tapi ya dia tetap aja itu mau menggali minyak bumi, ya kan? Dan bahkan sekarang kemarin tadi saya sudah diskusi itu di Dubai yang konferensi mengenai lingkungan hidup, Arab Saudi berusaha agar tidak ada target pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, ya kan? Jadi ini semua survival. Bagaimana kita meyakinkan baik masyarakat kita maupun juga dunia bahwa kita perlu untuk survival bersama-sama, jangan hanya memikirkan survival masing-masing. Kan Arab Saudi itu kan bukan orang miskin kan, tapi dia juga pengen tetap karena dia sumber pendapatannya dari bahan bakar minyak, bahan bakar fosil, dia tetap supaya itu bisa digunakan. Ya, kita juga sebenarnya berusaha tuh supaya batu baranya bisa digunakan. Jadi sebenarnya ini semuanya adalah survival. Baik yang tadi misalnya masyarakat kita yang belum mengerti, karena bagi mereka sekarang yang penting dia bisa hidup. Nah sama juga Saudi Arabia yang kaya raya itu bagaimana dia bisa bertahan. Jadi sekarang yang perlu kita pikirkan bagaimana strategi supaya kita bisa bertahan hidup, baik itu yang masih kurang beruntung maupun yang sudah beruntung, dengan tetap menjaga bumi kita untuk anak cucu kita. Itu bagaimana strateginya untuk memberikan kesadaran itu. Sekarang apa kurang sadarnya mereka orang Arab Saudi itu kan udah jelas itu. Tapi mereka karena punya kepentingan untuk mempertahankan ekonominya, dia berusaha untuk supaya pembatasan fosil fuel itu jangan diterapkan atau ditunda, saya lupa itu persisnya. Gitu kira-kira. Ya. Oke, Bu Indah bagaimana? Iya, terima kasih Bu Indah ya atas pertanyaannya luar biasa sekali. Ya, Dipotong, Bapak Bu Ibu. Indahnya. Dipotong. Boleh lah sedikit lagi kan sudah. Oh, boleh sedikit lagi ya. Oh, ada lagi Bu Indah?
Enggak, tadi saya angkat mic itu cuma mau mengucapkan terima kasih. Oh terima kasih, oke deh saya wakilkan aja kalau gitu ya. Baik Bu Indah, luar biasa. Bapak Ibu tepuk tangan ya untuk Bu Indah atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Mengenai SDM bagaimana sih kita untuk mempersiapkan diri, siap enggak kita ya atas segala segi faktor yang terus mengalami perubahan, perkembangan seperti itu. Dan jawaban dari Pak Yura sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita harus memasang strategi-strategi. Kita belajar dari negara-negara yang sudah maju terlebih dahulu, gitu ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah seperti Saudi Arabia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi dan pencerahan untuk agar bumi ini lebih ramah terhadap anak cucu kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Yura, luar biasa. Mungkin kiranya Pak Yura tetap berada di depan. Kita akan pembagian cenderamata dan juga merchandise yang akan diberikan oleh Asosiasi Manajemen Indonesia. Kita minta kepada yang terhormat Bapak Leo Wijaya dan Bapak Edi Sanjaya kiranya dapat bergabung bersama Pak Yura di depan untuk penyematan cenderamata dan juga merchandise dan juga sesi foto bersama. Boleh dong abang operatornya agak sedikit dimusikin. Musiknya agak sedikit dimainin biar supaya enggak terlalu sepi banget gitu ya. Nah, nice. Iya Pak Edi Sanjaya. Selanjutnya pemberian sebuah merchandise nih ya. Wah luar biasa. Pemberian dari Asosiasi Manajemen Indonesia diperuntukkan kepada Bapak Yura Adjalin selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara selaku pemateri kita pada hari ini. Luar biasa. Ya sekali lagi lakukan sesi foto.